Labbaika Allahumma umratan. Baru ucapin dia. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus hal ini dilantunkan sampai menuju ke Mekah, gitu kan? Sampai di Mekah, ya, di batas haram nanti ditandai dengan Bapak Ibu sekalian ada gapura ya. Itu bentuknya dua belah pedang ya, yang di atasnya ada ini Al-Quran ya. Nah itulah kita tandanya sudah masuk ke kota Mekah. Itu sudah batas haram. Kemudian kita baca doa ketika masuk ke kota Mekah ya. Allahumma hada haramuka faharim lahmi wa dami wa sya'ri wa basari ala nari wa aminni min azabika yauma tab'atsu ibadaka. Nah, lanjutkan lagi talbiyah. Lanjutkan lagi talbiyah sampai ke hotel tempat pemondokan kita. Bacakan lagi doa ketika sampai tujuan tadi ya. Allahumma inni as'aluka dan selanjutnya. Kemudian ketika sudah siap berangkat menuju haram untuk melaksanakan apa? Diawali apa ketika ke haram? Tadi kan niatnya sudah ya. Setelah niat apa? Tawaf ya. Sebelum tawaf ketika kita melihat Ka'bah maka ada doa ketika melihat Ka'bah ya. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wazid man syarrafahu wa karramahu wa azzamahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birron. Nah itu ya, ketika kita melihat Ka'bah. Kemudian kita masuk ke area tawaf. Nanti sekali lagi situasional, bisa di area tawaf memang di dekat Ka'bah ya. Ada kalanya mungkin bisa ke bagian di masjid di lantai 2 atau lantai 3, bahkan di lantai 4 mungkin ya. Nah itu tergantung nasib kita ya. Maka mulai tawaf itu dari mana? Nah, sudut Hajar Aswad ya. Mulailah kita bertawaf dengan ditandai istilam ya. Bismillahi Allahu Akbar. Dikecup ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Nah, dilanjutkan mangga dengan doa bebas tergantung apa yang kita hafal. Ya, sekali lagi doanya tidak ada ketentuan doa. Hanya ketika Bapak Ibu mendapatkan buku tuntunan doa dari Kementerian Agama, itu masing-masing putarannya ada ya. Tapi itu sekali lagi hanya panduan saja untuk mengingat ini putaran keberapa, itu saja gitu ya. Sekali lagi tidak ada doa yang khusus gitu ya, kecuali yang barusan subhanallah wallahu akbar ya. Setelah itu memang enggak doa apa saja. Mau dengan bahasa Arab silahkan, tidak tahu dengan bahasa kita juga silahkan. Doa itu bebas ya. Kalaupun tidak, cukup dengan menyebut asma Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, enggak silahkan ya. Dan intinya mah mengingat Allah. Esensi daripada tawaf adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ketika sampai ke rukun Yamani ya, rukun Yamani istilam tapi tidak dikecup dia. Bismillahi Allahu akbar. Dilepaskan, maka doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, sampai di sana cukup atau mau ditambahkan wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya, selama dari sudut Yamani sampai Hajar Aswad belum sampai ya, doa itu sudah beres, diulang-ulang terus Rabbana atina terus sampai ke Hajar Aswad lagi, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, kecup lagi, putar lagi, terus begitu ya. Itu sebanyak 7 keliling ya. Nah, terakhir ketika beres putaran yang ke-7 bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, kecup ya. Lalu kita menuju makom Ibrahim. Kalimat bacaannya potongan ayat wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Nah, ini kata Allah, jadikanlah ya tempat makom Ibrahim ini ya untuk dijadikan tempat sholat gitu kan ya. Maka yang dimaksud kata ulama adalah sholat sunat setelah tawaf tadi ya. Sholat sunatnya sekali lagi bebas ya, sholat sunat ba'da tawaf mangga, mau sholat sunat mutlak mangga, mau sesuai dengan waktu, ketika waktu duha mau sholat duha mangga, silakan, yang penting dua rakaat. Beres itu lalu kita berdoa gitu kan. Nah, setelah berdoa beres lalu menuju ke tempat sa'i ya. Sebelum ke sa'i kita minum air zam-zam dulu ya untuk penyegaran tubuh kita. Maka doa meminum air zam-zam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu diantaranya panduannya. Sekali lagi itu apa kita doa teh ya hese gitu kan ya. Ari kabayang mah kabayang tapi ngucapkeun hese ya. Sok kitu nya. Sekali lagi jangan bingung ieu teh maca doa naon. Erek minum teh ngahulang we. Aya geus haus, aya doa mikiran doa we ngahulang we ibu teh. Jangan. Sekali lagi bebas silakan ya. Ditakutkan gitu kan karena situasi dan kondisi tidak berdekatan begini dengan pembimbing ya. Kalau sama pembimbing kan dibimbing ya. Satu itu. Kedua
Ada pembimbing juga, Pak, Bu, suaranya terbatas ya. Makanya di itu digogorowokan kan. Di Masjidil Haram gogorowokan kan tidak etis gitu ya. Etikanya kurang bagus gitu kan. Maka sekali lagi diserahkan kepada kita, doanya apa saja mangga silahkan ya, sesuai dengan keyakinan kita. Sekali lagi, mau doanya pakai bahasa Arab, doa yang hafal kita, atau mau doa pakai bahasa kita. Ya Allah, berikan aku keberkahan rezeki. Ya Allah, berikan aku kekuatan lahir batin, kesehatan lahir batin. Minum cukup ya, nggak silahkan ya. Ada kata Rasul juga, hikmah hakikat air Zam-Zam itu tergantung niat si peminumnya gitu kan ya. Doa silakan tegadah nubilnya bisa teu apal gitu kan, bisa teu apal oke hayo terjadi minum nate kaburu di sana ku pembimbing teh, ibu hayu terus ya itu mumpung kosong misalkan hayo jadi teu minumna gitu kan. Apa saja sekali lagi itu mah hanya panduan saja, sedikit panduan. Menujulah ke tempat sa'i gitu kan. Jadi rukun yang ketiga ya, mau melaksanakan sa'i. Ketika ibu bapak menuju ke puncak bukit Sofa gitu kan ya, maka bacakanlah kalimat abda'u bima bada Allahu wa rasuluhu innas sofa wal marwata min sya'airillah. Lalu bapak ibu menghadap ke Ka'bah ya, angkat kedua tangan berdoa ya, mengucapkan kalimat takbir, tahmid, tahlil. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Panjang keneh deui ieu teh nya. Hese deui ngapalkeun teh. Gitu kan ya. Jangan bingung. Ibu bapak kan biasa kita takbir tahmid tahlil mun lebaran ya. Nah, baca itu saja. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Cukup segitu ya. Ya, ini mah sekali lagi hanya panduan saja ya. Nah, jadi diserahkan ke kita. Ngan ari keur didinya mah tong dilagukeun seperti lebaran gitu kan. Si batu geus anu lebaran deui teh. Itu ada lagi acan jauh keneh gitu kan. Ya. Nah, jadi biasa saja. Jadi kalau tadi terlalu panjang tidak hafal, sekali lagi takbir tahmid tahlil seperti yang kita lafalkan ketika lebaran. Gitu saja ya. Nah, kemudian mulailah kita menuruni bukit Sofa sama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah al aliyyil azim. Nah, setelah itu sekali lagi mangga doa apapun bebas ya. Nah, jangan kita terlalu terpaku ke pembimbing ya. Nah, sekali lagi pembimbing terbatas suaranya kadang gitu kan ya. Masa iya kalau di harum bawa-bawa megafon gitu kan ya, garaneng kita bayang kalau stok pembimbing begitu ya, nggak pugus suaranya nanti ya. Nah, maka diserahkan ke kita. Jangan lalu pembimbing itu macam naon kikian we hayo ari macan teu tentungna teh gitu kan ya. Ari kita kikian kan macam naon si pembimbing teh gitu kan ya. Nah, ayo merhatikan pembimbing, ngadoana jadi tidak gitu kan. Maka doa apapun ya, silahkan bebas ya. Nah, kecuali ketika di pilar hijau ada lampu di atasnya terbentang sekali lagi kurang lebih sekitar 150 sampai 200 meter ya. Maka selama lampu hijau itu bagi bapak-bapak lari-lari kecil ya. Kemarin kita sudah dipraktekkan, ibu-ibu mah jalan cepat gitu kan ya. Maka kalimat bacaannya Rabbighfir warham
wa'fu wa takarrum wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzu al-akram. Nah, selama bentangan lampu yang hijau itu belum beres, ulang-ulang doa itu ya, ulang-ulang terus doa itu sampai beres ya, lampu hijau. Subhanallah walhamdulillah, itu lagi ya, wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil azim. Doa apalagi silahkan bebas. Naik bukit Sofa Marwah, innas sofa wal marwata min sya'airillah ya, menghadap Ka'bah lagi, baca takbir, tahmid, tahlil kayak yang tadi lagi ya. Nah, turun lagi dari Marwah menuju Sofa, inna Sofa apa, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Doa lagi di bentangan lampu hijau, robbighfir warham wa'fu watarham, terus begitu dan begitu saja. Naik bukit Sofa, inna Sofa wal marwata min sya'airillah, gitu kan ya. Jadi mengucapkan potongan ayat tadi berarti tujuh kali ya. Nah, ketika naik Sofa, ketika naik Marwah, naik Sofa, naik Marwah, gitu ya. Nah, dibacakan ayat itu, potongan ayat itu ya. Nah, tuntaslah 7 balik ya, kita ada di Marwah. Alhamdulillah beres kita setelah inna Sofa wal marwata min sya'airillah ini yang ke-7 balik. Sekali lagi baca takbir, tahmid, tahlil lagi. Setelah itu baru melakukan rukun yang keempat, yaitu tahallul, dilambangkan dengan menggunting rambut ya. Nah, menggunting rambut. Maka doanya Allahumma ja'al likulli sya'ratin nuron yaumal qiyamah. Nah, dipotong. Setelah itu bereslah kita umroh ya, tuntas melaksanakan umroh. Balik kita ke hotel lagi, gitu kan ya. Menunggu sampai tibanya prosesi pelaksanaan ibadah haji ya. Diawali proses itu dari tanggal berapa? 8 Zulhijjah. Bapak Ibu, saya ingatkan lagi, tanggal 8 Zulhijjah di hotel kita masing-masing. Nanti ikuti informasi dari pembimbing. Nah, yang mana pembimbing itu atau karom itu sudah dapat info dari petugas kloter. Kloter kita ya, kloter 70 misalkan. Dari Bandung kita dapat jemputan menuju Arafah jam 10 pagi misalkan ya. Dari jam 7 Bapak Ibu sudah siap-siap mandi ihram ya, mandi ihram, pakai wangi-wangian, gunting kuku, besi kuku naparanjang, janggot dan lain sebagainya, gitu kan ya. Nah, jangan sampai terlewat ya, gitu kan ya. Pokoknya bersih-bersih. Sudah siap, Bapak Ibu silahkan jam 9:30 ditunggu di lobi, turun di lobi. Nah, bisa mulai itu atau ketika masih di atas kita pembimbing membimbing Bapak Ibu, sekarang kita niat untuk berhaji ya. Dari sudah mulai niat berhaji itu dari tanggal 8 ketika berangkat dari hotel miqatnya di hotel tempat kita menginap ya. Labbaika Allahumma hajjan. Nah, ini kita sudah niat berhaji ya. Kemudian bis sudah siap, naik bis seperti biasa kita bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, kemudian subhanalladzi sakhkharalana dan seterusnya. Nah, lalu doa ketika menuju Arafah. Allahumma ilaika tawajjahtu wa ila wajhikal karimi aradtu
faj'al dzanbi maghfuron wa haji mabruron warhamni wala tukhayyibni innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, Bapak Ibu diangkutlah ke Arafah. Tiba di sana Bapak Ibu insyaallah dilayani dengan konsumsi makan minum, insyaallah tidak serba kekurangan. Tiba waktunya tanggal 9 Zulhijjah, wukuf mulai waktu zuhur sampai maghrib. Diawali kita dengan sholat zuhur dan asar jamak qashar, kemudian disampaikan khutbah Arafah. Setelah beres khutbah Arafah, kita berzikir, silahkan masing-masing zikirnya bebas, yang penting intinya memohon ampunan kepada Allah, memperbanyak istighfar, memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah ya. Kemudian baca Quran silahkan, apapun yang penting intinya wukuf itu dalam rangka kita muhasabah diri ya, berkompensasi dengan Allah Subhanahu wa taala, gitu kan ya. Manfaatkan sebaik-baiknya, karena mungkin dalam seumur hidup kita hanya 6 jam itu ya, kita diberi waktu oleh Allah untuk wukuf di Arafah, gitu kan ya. Siapa tahu kedepannya kita tidak ada kesempatan lagi ya untuk melakukan ini, gitu kan ya. Manfaatkan sebaik-baiknya, memperbanyak kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, perbanyak kalimat thayyibah itu ya. Itu istighfar maka dan lain sebagainya. Tiba waktunya ya, ba'da maghrib berakhirlah kita wukuf ya, menunggu jemputan ke Muzdalifah untuk melaksanakan mabit di Muzdalifah. Sekali lagi situasional, ada kalanya bisa turun dari bis ya di Muzdalifah ini, atau ada kalanya mungkin tidak juga gitu. Tapi alhamdulillah sudah berkali-kali di sana turun ya, bisa turun. Mudah-mudahan kita pun demikian. Maka ada doa ketika sampai di Muzdalifah. Allahumma inna hadhihi Muzdalifah jumi'at fiha alsinatun mukhtalifah tas'aluka hawaija mutanawwi'ah faj'alni mimman da'aka fastajabta lahu wa tawakkalu alaik fakafaitahu ya arhamar rahimin. Apa yang dilakukan di Muzdalifah ketika mabit sama banyak berzikir, istighfar, baca Quran. Kalau ini memungkinkan sholat sunat ya, qiyamul lail kalau sampai bermalam di sana ya. Alhamdulillah sudah membimbing 2 kali di Muzdalifah itu sampai ke waktu utama, artinya bisa melaksanakan subuh di Muzdalifah ya. Jangan berebut ketika naik bis, sudah dijadwal, sudah diatur gitu kan ya. Kita ikuti informasi dari petugas kloter ya. Nah, kita ikuti saja bagaimana informasi dari petugas kloter. Nah, bereslah kita, lalu dijemput lagi menuju Mina ya. Sampailah di Mina, maka doa ketika sampai di Mina, Allahumma hadza Mina famnun alayya bima mananta bihi ala auliyaika wa ahli ta'atika. Pendek ya Mina mah, segitu doanya. Insyaallah hafal ya. Ya, beres di Mina. Posisi tanggal berapa itu? Tanggal 10 Zulhijjah di Mina itu ya. Nah, setelah itu kita menunggu jadwal, kapan dijadwalkan untuk lempar jumroh. Tanggal 10 itu yang dilempar apa? Aqobah saja ya. Maka kita siapkan 7 kerikil ya, 7 batu kerikil. Nah,
mau bawa lebih juga mangga silahkan untuk persiapan bisi murag di jalan gitu kan ya. Nah, apa yang dibaca ya ketika selama perjalanan, takbir, tahmid, tahlil ketika lebaran, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ketika itu mah biasa dilagamkan ya, karena sudah lebaran dari tanggal 10 gitu. Semuanya Bapak Ibu ya ketika berjalan itu mengucapkan kalimat takbir, tahmid, tahlil gitu. Subhanallah. Nikmat luar biasa ya ketika itu semuanya mengucapkan kalimat yang sama dalam mengagungkan, membesarkan asma Allah ya. Jutaan orang berangkat menuju satu tempat ya dengan ritme yang sama mengucapkan kalimat takbir, tahmid, tahlil. Nikmat luar biasa ya. Setelah itu melakukan jumroh Aqobah ya, maka melemparnya satu kali ya. Bismillahi Allahu Akbar, rajman lisyayatin, lempar ya. Bismillahi Allahu Akbar, rajman lisyayatin, lempar lagi. Beres 7 lemparan Aqobah ini, ibu bapak balik lagi ke tenda di Mina. Ucapannya sama yang dibaca, takbir, tahmid, tahlil seperti tadi gitu kan ya. Sampai di Mina, apa yang dilakukan Bapak Ibu sekalian? Melakukan tahallul awal, dilambangkan dengan menggunting rambut, sama seperti kita tahallul ketika umroh tadi ya. Allahumma ja'al likulli sya'ratin nuran yaumal qiyamah. Diguntinglah rambut ya, baca doa Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa tijaratan lan tabur. Amin. Bereslah Bapak Ibu yang tadinya masih menggunakan ihram, larangan-larangan ihram berlaku, maka ketika sudah tahallul awal, larangan-larangan ihram sudah tidak berlaku lagi. Ya teramat sangat dirasakan itu oleh bapak-bapak, sebab bapak sudah tidak menggunakan kain ihram lagi ya, sudah bisa mengganti dengan pakaian biasa seperti ini lengkap ya. Sehingga ketika besok paginya tanggal 11, tanggal 12 Bapak Ibu kembali ke Jamarot untuk melempar jumroh apa? Ula, wusto, Aqobah, masing-masing 7 kerikil. Jadi tanggal 11 21 kerikil disiapkan, tanggal 12 21 kerikil disiapkan. Bapak-bapak sudah pakai pakaian biasa, bisa pakai topi karena panas misalkan ya, bisa pakai masker misalkan, bisi ngebul dan lain sebagainya gitu kan. Ibu-ibu mangga sudah bisa wangi-wangian gitu kan ya, ketika karena sudah tahallul tadi kan ya. Kecuali satu yang tidak boleh dilakukan apa? Nah, hubungan suami istri eta mah wayana heula tong waka gitu kan ya. Nanti saja ketika sudah tahallul sani, sudah beres tuntas rukun hajinya, karena baru wukuf saja ya, baru ihram kemudian wukuf, baru 2 rukun haji yang dilaksanakan. Tinggal tawaf ifadah, sa'i dan tahallul sani. Tawafnya sama dengan tadi, sa'inya sama dengan tadi, tata caranya, tahallulnya pun sama dengan yang tadi. Bereslah pelaksanaan ibadah haji. Mangga di sana mah bebas ya, mau melakukan apapun ya, yang penting tetap zikir kepada Allah. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian ya. Sekali lagi makin terbayang, apalagi kemarin kita sudah melaksanakan praktek ya. Nah, sudah terbayang ya, insya Allah. Nah, tinggal sok magap di rumah diperbanyak lagi, dikuatkan lagi prakteknya, doa-doanya sekali lagi ya, supaya makin melekat di Bapak Ibu sekalian ya. Itu saja barangkali sebagai pengantar. Untuk selanjutnya mari kita sama-sama simak materi pertama yang akan disampaikan oleh Pak Haji Rahmat. Demikian dari saya sementara, nanti kita ketemu lagi di materi yang kedua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Hajah.